Suamimu selingkuh karena kau mandul bodoh. Teriak Gundik sambil mengunciku di kamar mandi. Tanpa sadar satu telepon ke ayahku akan membuat mereka bersujud histeris. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Siapa sangka niat hati ingin memberi kejutan. Malah aku yang hampir jantungan dan berakhir menjadi gelandangan di rumah sendiri. Hari itu aku pulang lebih awal dari toko kue tempatku bekerja sambilan. Jam dinding baru menunjukkan pukul 2 siang. Matahari sedang terik-teriknya. Sepanas hatiku saat melihat sepasang sandal perempuan asing terparkir manis di depan pintu rumah. Itu bukan sandal mahal. Warnanya merah jambu norak dengan hiasan bunga plastik yang sudah layu. Kalau selingkuhan suamiku punya selera rendahan begini, sungguh penghinaan ganda buatku. Aku mengatur napas, mencoba berpikir positif. Mungkin itu sandal tamu tetangga yang nyasar, atau mungkin sandal tukang pijat keliling yang salah rumah. Tapi naluri seorang istri jarang sekali meleset. Sama seperti naluri kucing yang tahu kapan majikannya membuka kaleng makanan. Dengan tangan gemetar, aku memutar gagang pintu yang ternyata tidak dikunci. Ceroboh sekali. Maling bisa masuk dengan mudah. Tapi sepertinya maling hati sudah lebih dulu masuk ke dalam. Pemandangan di ruang tengah langsung membuat lututku lemas. Di sana, di atas sofa kreditan yang cicilannya baru lunas bulan lalu berkat uang lemburku, suamiku Arya sedang asyik bermesraan dengan seorang wanita. Mereka duduk berhimpitan, tertawa cekikikan sambil menyuapi potongan buah. Wanita itu, Jihan, tetangga beda blok yang terkenal suka meminjam panci tapi lupa mengembalikan, terlihat sangat nyaman bersandar di bahu suamiku. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasanya seperti ada kembang api yang meledak di dalam kepala. Tanpa permisi, tanpa salam, aku melangkah lebar menghampiri mereka. Langkah kakiku yang berat membuat lantai kayu berderit. Dan saat itulah mereka menoleh. Wajah Arya langsung pucat pasi, persis seperti anak kecil yang ketahuan mencuri mangga tetangga. Sementara Jihan, bukannya takut atau malu, malah menatapku dengan sorot mata menantang, seolah-olah akulah tamu tak diundang di rumah ini. Satu detik hening yang canggung pecah seketika. Tangan kananku bergerak lebih cepat dari otakku. Sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipi Jihan yang penuh bedak tebal. Suaranya nyaring sekali. Plak, rasanya puas. Sedikit perih di telapak tangan, tapi sungguh melegakan. Jihan menjerit kaget, memegangi pipinya yang langsung merah padam. Aku sudah bersiap untuk memaki, mengeluarkan semua sumpah serapah yang ada di kepala. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Arya berdiri, tapi bukan untuk melerai atau meminta maaf. Dia mendorong tubuhku dengan kasar sampai aku terhuyung ke belakang dan menabrak meja kaca. Belum sempat aku menyeimbangkan badan, sebuah pukulan keras menghantam pelipisku. Rasanya pening. Pandanganku berkunang-kunang. Suamiku, laki-laki yang dulu berjanji di depan penghulu untuk melindungiku, baru saja memukulku demi membela wanita lain. Lucu sekali hidup ini. Kadang komedi dan tragedi bedanya tipis sekali. Aku jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalaku yang berdenyut hebat. Jihan yang tadi berakting kesakitan kini tersenyum sinis di balik punggung Arya. Dia merengek manja, mengadu domba seolah dia adalah korban paling menderita sedunia. Arya menatapku dengan nyalang, matanya merah penuh amarah, seakan aku baru saja membakar rumah leluhurnya. Dia mencengkeram kerah dasterku, menarikku berdiri dengan paksa, lalu menyeretku seperti menyeret karung beras. Aku mencoba memberontak, mencakar tangannya, tapi tenaganya jauh lebih besar. Dia membawaku ke arah dapur, menuju kamar mandi kecil di sudut ruangan. Itu kamar mandi sempit yang biasanya hanya kami pakai untuk mencuci pakaian kotor atau menaruh ember pecah. Baunya lembab dan pengap. Tanpa perasaan, Arya melempar tubuhku masuk ke dalam. Punggungku menghantam bak mandi yang keras, membuat tulangku rasanya mau rontok satu persatu. Sebelum aku sempat bangun, Arya sudah memegang gagang pintu. Dia menatapku dengan pandangan merendahkan,
Tatapan yang lebih menyakitkan daripada pukulannya barusan. Lalu, kalimat itu meluncur dari mulutnya. Kalimat yang menjadi mimpi burukku selama bertahun-tahun pernikahan kami. Sadar diri dong, Nadia. Jangan belagu jadi perempuan, teriaknya. Suaranya menggema memantul di dinding keramik. Suamimu ini selingkuh karena kau itu mandul. Bodoh. Jihan bisa memberiku keturunan. Sementara kau cuma bisa menghabiskan beras dan bikin sumpek rumah. Bam! Pintu kamar mandi dibanting keras di depan hidungku. Bunyi kunci diputar dari luar terdengar sangat menyakitkan. Gelap seketika menyelimuti. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari lubang ventilasi kecil di atas. Aku terdiam, terpaku di lantai ubin yang dingin dan basah. Kalimat itu terngiang-ngiang terus di telingaku. Mandul. Kata itu lebih tajam dari pisau dapur manapun. Di luar, aku mendengar suara Jihan yang tertawa kecil, disusul suara Arya yang menenangkannya dengan nada lembut, nada yang dulu hanya milikku. Sudah, jangan dipikirkan perempuan gila itu. Biar dia merenung di sana sampai berlumut, kata Arya. Tawa mereka menjauh, menuju ruang tengah, meninggalkan aku sendirian di tempat sempit yang berbau sabun colek ini. Air mataku tumpah. Bukan karena sakit fisik akibat pukulan tadi, tapi karena harga diriku yang diinjak-injak sampai rata dengan tanah. 3 tahun menikah, 3 tahun aku menelan segala macam obat herbal pahit, mendatangi tukang urut yang sakitnya minta ampun, sampai bolak-balik ke dokter kandungan sendirian karena Arya selalu beralasan sibuk kerja. Ternyata, semua usahaku tidak ada artinya di mata dia. Di matanya, aku hanyalah barang rusak yang tidak ada garansinya. Aku menyentuh perutku yang rata. Perih rasanya. Apakah benar aku wanita yang tidak berguna hanya karena belum dikasih titipan anak? Apakah itu alasan yang sah untuk memukul dan membuangku seperti sampah? Kalau ini adegan sinetron, mungkin sekarang akan turun hujan petir biar suasananya makin dramatis. Tapi ini dunia nyata. Yang ada cuma suara tetesan air dari keran bocor yang bunyinya tes, sangat mengganggu dan tidak estetik sama sekali. Lantai kamar mandi ini dingin, tapi kurasa hati Arya jauh lebih beku. Aku meringkuk memeluk lutut, mencoba mencari sedikit kehangatan dari tubuh sendiri. Di saku dasterku yang robek sedikit di bagian samping, tanganku menyentuh sesuatu yang keras. Benda kotak kecil. Ponsel butut. Aku lupa kalau tadi pagi buru-buru memasukkannya ke sana saat sedang menyapu halaman dan belum sempat mengeluarkannya. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Arya pikir aku akan menangis meraung-raung minta dibukakan pintu? Arya pikir aku akan memohon ampun dan rela dimadu? Dia salah besar. Dia lupa kalau aku ini anak siapa. Dia lupa kalau di balik sikap diam dan penurutku selama ini, ada darah petarung yang mengalir deras. Aku menghapus sisa air mata dan darah di sudut bibir dengan punggung tangan. Sakit hati ini harus dibayar lunas. Tunai, tanpa cicilan. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma pengap kamar mandi ini dalam-dalam sebagai pengingat di mana posisiku sekarang. Tunggu saja, Mas Arya. Dan kau juga, Jihan. Besok pagi, kalian yang akan berebut ingin bertukar tempat denganku di kamar mandi ini. Permainan baru saja dimulai. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada menyadari kalau teman terbaikmu saat ini adalah gayung pecah dan sikat WC yang bulunya sudah mekar kemana-mana. Aku duduk bersandar pada pintu kayu yang baru saja dibanting di depan hidungku, merasakan dinginnya lantai ubin merambat naik menembus kain daster tipis yang kupakai. Rasanya seperti duduk di atas balok es, tapi anehnya, dingin itu sedikit membantu meredakan denyut di kepala yang rasanya mau pecah. Di sudut bibirku, ada rasa asin dan anyir yang pekat. Dar, aku mengusapnya pelan dengan ujung jari, meringis sedikit karena perih. Hebat sekali suamiku itu. Pukulan pertamanya langsung tepat sasaran. Kalau ada olimpiade memukul istri, mungkin Arya sudah bawa pulang medali emas dan diarak keliling kampung. Suasana di dalam kamar mandi ini remang-remang. Hanya mengandalkan cahaya matahari sore yang menyusup malu-malu lewat ventilasi udara di atas tembok. Debu-debu terlihat menari-nari dalam sorotan cahaya itu, mengejekku yang tidak bisa bergerak bebas. Baunya juga khas, campuran antara aroma sabun colek murahan dan lembabnya tembok yang berlumut.
Dulu aku sering mengeluh minta Arya membetulkan keran yang bocor atau mengecat ulang tembok ini. Tapi dia selalu bilang tidak ada uang. Ternyata uangnya dipakai untuk mentraktir Jihan makan enak. Dasar buaya darat. Buaya miskin lebih tepatnya. Telingaku menempel ke pintu. Mencoba menguping apa yang terjadi di luar sana. Ini kebiasaan buruk. Aku tahu. Sama seperti orang yang memencet luka memar cuma untuk memastikan kalau itu masih sakit. Dan benar saja. Suara-suara dari ruang tengah itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Mas, kasihan Mbak Nadia dikunci di situ. Nanti kalau dia mati lemas gimana? Itu suara Jihan. Nadanya dibuat-buat cemas, tapi terdengar palsu sekali, persis seperti janji politikus saat kampanye. Lalu terdengar suara Arya, santai dan tanpa beban, seolah dia baru saja membuang sampah ke tong depan rumah, bukan mengurung istrinya sendiri. Biarin aja, Han. Dia itu kayak kucing. Nyawanya 9. Paling sebentar lagi juga diam. Mending sekarang kamu pijitin pundak Mas. Pegal nih habis emosi tadi. Aku mendengar suara tawa Jihan lagi. Kali ini tawanya terdengar manja dan menjijikan. Suaranya melengking kecil. Mirip suara rem baja yang kampasnya habis dan perlu diberi oli. Hatiku rasanya diremas-remas. Di rumahku sendiri, di atas sofa yang kainnya aku pilih sendiri warnanya. Suamiku sedang memanjakan wanita lain sementara aku meringkuk di dekat lubang pembuangan air. Air mataku menetes lagi, jatuh membasahi lutut. Bukan karena cemburu. Sungguh, rasa cemburuku sudah mati saat tangan Arya mendarat di wajahku tadi. Aku menangis karena merasa bodoh. Betapa bodohnya aku selama ini mencintai laki-laki yang bahkan tidak punya hati nurani seukuran biji sawi. Tiba-tiba, kata-kata Arya tadi kembali bergaung di kepalaku, memantul-mantul di dinding keramik yang sempit ini. Mandul. Satu kata itu rasanya lebih berat dari atap rumah yang runtuh menimpa kepala. Mandul. 3 tahun pernikahan. Dan kata itu menjadi senjata pamungkas Arya untuk mematikan langkahku. Dia selalu bilang itu salahku. Rahimku kering, katanya. Bibitku jelek, katanya. Aku ingat betapa seringnya aku diam-diam menangis di kamar mandi ini, sebelum dikunci paksa seperti sekarang, setiap kali melihat hasil tes kehamilan yang garisnya cuma 1. Aku ingat rasa pahit jamu gendong yang dipaksakan masuk ke tenggorokan setiap pagi, rasanya seperti menelan lumpur, tapi kutelan juga demi menyenangkan Arya. Aku ingat betapa malunya aku saat harus mengangkang di depan tukang urut peranakan yang jarinya keras menekan perutku. Sakitnya sampai ke ulu hati, sampai aku menggigit bibir agar tidak menjerit. Semua itu kulakukan demi apa? Demi memberikan Arya seorang anak. Demi menyempurnakan statusku sebagai istri. Sementara Arya, usahanya apa? Nol besar. Dia tidak pernah mau diajak periksa ke dokter. Alasannya selalu sama. Aku ini laki-laki perkasa. Buktinya setiap pagi, adikku bangun duluan. Pasti kamu yang bermasalah. Logika macam apa itu? Tapi karena aku istri yang bodoh dan penurut, aku percaya saja. Aku menelan semua rasa bersalah itu bulat-bulat sampai aku merasa diriku memang cacat. Dan sekarang, dia dengan entengnya bilang selingkuh karena aku tidak bisa hamil? Alasan klasik para pengecut yang mencari pembenaran atas dosa mereka. Di luar sana, suara televisi dinyalakan. Terdengar samar-samar suara berita sore. Betapa normalnya kehidupan mereka di sana. Arya mungkin sedang menyalakan rokok. Asapnya pasti mengepul mengotori gorden yang baru kucuci minggu lalu. Jihan mungkin sedang ke dapurku, membuka kulkasku, dan meminum sirup dingin yang kusiapkan untuk buka puasa nanti. Bayangan itu membuat dadaku sesak. Rumahku dijajah. Harga diriku diinjak. Mas, lapar nih. Ada makanan nggak? Tanya Jihan sayup-sayup. Masak mie instan aja sana. Si mandul itu kayaknya tadi pagi baru beli telur. Sahut Arya enteng. Si mandul. Dia bahkan sudah mengganti namaku. Panggilan sayang, Dek Nadia, sudah musnah. Digantikan julukan yang menghina. Aku meremas ujung dasterku kuat-kuat sampai buku-buku jariku memutih. Rasa lapar yang tadinya sempat muncul mendadak hilang, berganti rasa mual yang hebat. Aku mengubah posisi duduk,
meluruskan kaki yang mulai kesemutan. Lantai kamar mandi ini makin lama makin terasa dingin menusuk tulang. Mataku menatap tetesan air dari keran yang tidak rapat menutup. Tes. Jatuh ke dalam ember yang sudah penuh, meluber sia-sia ke lantai. Persis seperti hidupku selama ini. Sabarku sudah penuh, meluber, dan terbuang percuma untuk laki-laki yang tidak tahu diuntung. Langit di luar ventilasi mulai berubah warna menjadi jingga gelap. Sebentar lagi malam akan turun, dan kamar mandi ini akan menjadi gelap gulita karena tombol lampunya ada di luar. Arya pasti tidak akan sudi menyalakannya. Dia pasti ingin aku ketakutan dalam gelap, ditemani kecoa atau kelabang yang mungkin muncul dari sela-sela ubin. Tapi anehnya, di tengah rasa sakit dan penghinaan ini, air mataku perlahan berhenti mengalir. Rasa sedih yang mendayu-dayu tadi mulai surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan membara di dalam dada. Aku bukan wanita lemah yang hanya bisa pasrah menunggu nasib. Aku Nadia, anak Bapak Wiguna. Meski Arya tidak pernah tahu siapa bapakku sebenarnya karena aku selalu menyembunyikan identitas beliau sesuai permintaan bapak sendiri. Cari suami yang mencintaimu apa adanya. Bukan karena harta bapak. Begitu pesan bapak dulu. Dan lihat apa yang ku dapat. Pak, seorang suami yang membuangku seperti sampah hanya karena mengira aku miskin dan mandul. Memegang benda terlarang di situasi genting seperti ini rasanya jauh lebih mendebarkan daripada saat aku ketahuan menyontek waktu ujian matematika di sekolah dasar dulu. Kamar mandi sudah gelap gulita. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari celah ventilasi yang kini memancarkan sinar lampu jalan remang-remang. Aku meraba saku daster dengan hati-hati, seolah-olah kain tipis itu bisa meledak kapan saja kalau aku salah sentuh. Jari-jariku akhirnya menggenggam benda kotak yang dingin dan kokoh itu. Sebuah ponsel jadul, model Nokia pisang warisan zaman purba yang konon katanya kalau dilempar ke anjing, anjingnya yang benjol, tapi ponselnya tetap utuh. Bapak memberikannya padaku diam-diam saat aku mudik lebaran tahun lalu. Buat jaga-jaga. Endu. Jangan sampai suamimu tahu. Bapak ada firasat gak enak sama matanya yang keranjang itu. Bisik bapak kala itu sambil menyelipkannya ke dalam karung beras bawaanku. Ternyata, firasat orang tua memang setajam silet. Aku menempelkan telinga ke pintu sekali lagi. Di luar sana, suasana sudah agak sepi. Suara televisi sudah dikecilkan, digantikan oleh suara dengkuran halus yang iramanya tidak beraturan. Sepertinya Arya sudah tertidur di sofa setelah kekenyangan makan mie instan. Atau mungkin dia pingsan karena kebanyakan dosa. Entahlah. Yang jelas, ini kesempatan emasku. Dengan tangan gemetar hebat, aku menekan tombol kunci di samping ponsel. Layar monokrom berwarna hijau kekuningan menyala. Cahayanya terasa sangat menyilaukan mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Aku buru-buru menutupi layarnya dengan telapak tangan. Takut cahayanya menerobos lewat celah bawah pintu dan membangunkan situan besar di luar sana. Hanya ada satu nama di daftar kontak ponsel ini. Bapak. Jantungku berdegup kencang. Suaranya di telingaku sendiri terdengar seperti suara beduk masjid saat mau buka puasa. Aku menekan tombol panggil hijau, lalu menempelkan benda itu erat-erat ke telinga. Tut, tut. Nada sambung itu terdengar sangat lambat. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Angkat, Pak. Tolong angkat. Aku membayangkan bapak sedang duduk di teras rumah panggungnya di kampung. Mungkin sedang melinting tembakau atau menyeruput kopi hitam pekat kesukaannya. Tut. Halo? Assalamualaikum. Suara itu. Ya Tuhan, suara itu. Seketika pertahananku runtuh. Bendungan air mata yang tadi sempat kering mendadak jebol lagi. Mendengar suara bapak yang berat, serak, dan tenang itu rasanya seperti diselimuti selimut tebal di tengah badai salju. Ada rasa aman yang menyelusup masuk ke dalam dada, tapi di saat yang sama, rasa sakit karena dipukuli Arya tadi jadi terasa berlipat ganda. Aku membekap mulutku sendiri dengan tangan kiri, menahan isak tangis agar tidak meledak keluar. Aku tidak boleh berisik. Kalau Arya bangun, tamat riwayatku. Wah! Waalaikumsalam, Pak. Jo. Suaraku gemetar parah. Nyaris tak terdengar. Seperti cicit tikus kejepit pintu. Hening sejenak di seberang sana.
Bapak punya telinga yang peka. Dia pasti tahu ada yang tidak beres. Nada bicaranya yang tadi santai khas bapak-bapak pensiunan, tiba-tiba berubah waspada. Nadia, kenapa suaramu begitu? Enduk? Kamu sakit? Atau Arya bikin ulah lagi? Tanya bapak. Instingnya langsung menembak tepat sasaran. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri meski rasanya mustahil. Pak, tolong Nadia. Pak. Bisikku di antara isak tangis yang tertahan. Nadia dikunci di kamar mandi. Arya mukul Nadia. Pak. Bibir Nadia pecah. Aku mendengar suara kursi digeser dengan kasar di seberang sana. Lalu suara gelas diletakkan, atau mungkin dibanting, ke meja. Dia mukul kamu. Suara bapak merendah. Bukan nada marah yang meledak-ledak, tapi nada dingin yang mencekam. Kenapa? Apa alasannya dia berani menyentuh putri bapak? Dia bawa perempuan lain ke rumah. Pak, tetangga sebelah. Aduku. Mumpung saluran curhat sedang dibuka lebar-lebar. Waktu Nadia marah, dia malah mukul. Dia bilang Nadia mandul. Pak, dia bilang Nadia nggak berguna. Kali ini heningnya lama sekali. Kalau saja aku tidak mendengar deru napas bapak yang berat di seberang sana, aku pasti mengira sambungan teleponnya putus. Selama ini, Arya cuma tahu bapak adalah petani biasa yang punya sawah warisan sedikit di kaki gunung. Arya sering meremehkan bapak setiap kali kami berkunjung. Halah, orang kampung tahu apa soal bisnis. Begitu kata Arya seringkali. Bapak tidak pernah membalas. Cuma tersenyum simpul sambil mengelus jenggot putihnya. Bapak selalu bilang padaku untuk hidup sederhana dan menutupi siapa kami sebenarnya. Agar aku bisa menemukan laki-laki yang tulus. Tapi ketulusan itu ternyata barang langka yang tidak dimiliki Arya. Nadia. Dengarkan bapak. Suara bapak memecah keheningan. Nadanya berubah total. Hilang sudah logat medok pedesaannya. Suaranya kini terdengar tegas, berwibawa, dan mengandung ancaman yang mengerikan. Ini bukan suara bapak si petani jagung. Ini suara bapak yang dulu pernah membuat preman pasar induk bersujud minta ampun cuma gara-gara menyenggol bahunya. Kamu terluka parah? Tanya bapak. Pusing sedikit, Pak? Sama badan sakit semua dilempar ke bak mandi. Jawabku jujur. Baik. Simpan air matamu. Nak, jangan dibuang percuma buat laki-laki yang harganya lebih murah dari pakan ternak. Kata bapak tegas. Sekarang kamu bertahan. Cari posisi yang enak. Istirahat kalau bisa. Jangan melawan dulu. Jangan bikin dia bangun. Bapak mau apa? Tanyaku cemas. Bapak mau mengingatkan suamimu itu siapa dia sebenarnya. Jawab bapak dingin. Selama 3 tahun ini bapak diam. Bapak biarkan dia menjual tanah warisan ibumu sedikit demi sedikit, karena bapak pikir itu demi kebahagiaanmu. Bapak pikir dia laki-laki bertanggung jawab. Tapi kalau tangan kotornya sudah berani mendarat di wajahmu, berarti dia sudah bosan hidup enak. Aku merinding mendengar nada bicara bapak. Ada aura kekuasaan yang kental di sana. Aura yang selama ini bapak sembunyikan rapat-rapat di balik caping gunung dan kaos partai lusuh. Besok pagi, pas matahari terbit, bapak sudah sampai di sana. Bapak akan ratakan kesombongan mereka. Lanjut bapak. Kamu percaya sama bapak, kan? Percaya, Pak. Jawabku. Dan aku memang percaya. Bapak tidak pernah ingkar janji. Kalau bapak bilang besok matahari terbit dari barat, aku mungkin akan percaya saking yakinnya aku pada omongannya. Ya sudah, matikan teleponnya. Sembunyikan lagi yang rapi. Ingat, jangan nangis lagi. Kamu itu darah daging bapak. Singa betina tidak menangis di depan anjing kampung. Klik. Sambungan terputus. Aku menurunkan ponsel dari telinga, menatap layarnya yang perlahan meredup dan mati. Singa betina. Bapak menyebutku singa betina. Rasanya ada suntikan tenaga baru yang mengalir di darahku. Rasa takut yang tadi mencekik leher perlahan melonggar. Aku kembali memasukkan ponsel itu ke saku daster, memastikan letaknya aman dan tidak terlihat menonjol. Lalu, aku duduk bersandar lagi ke tembok. Anehnya,
Lantai kamar mandi ini tidak lagi terasa sedingin tadi. Kegelapan di sekelilingku juga tidak lagi menakutkan. Justru kegelapan ini terasa seperti selimut pelindung sebelum fajar menyingsing. Di luar sana, Arya mungkin sedang tidur nyenyak, bermimpi indah tentang hidup barunya bersama Jihan. Tidurlah yang nyenyak, Mas. Nikmati kasur empuk dan mimpi indahmu itu sepuasnya. Karena begitu kau membuka mata besok pagi, mimpi burukmu yang sebenarnya baru akan dimulai. Dan kali ini, tidak ada tombol bangun untuk mengakhirinya. Aku memeluk lututku erat-erat. Sudut bibirku yang luka terangkat sedikit, membentuk senyum tipis di dalam gelap. Bapak sedang dalam perjalanan. Pasukan sedang disiapkan. Tunggu saja tanggal mainnya. Aku meraba saku dasterku lagi, memastikan benda kotak itu masih ada di sana. Ponsel butut Nokia pisang yang baterainya tahan seminggu itu masih aman di tempatnya. Senjata rahasiaku. Tunggu sebentar lagi. Nadia. Biarkan mereka tertawa sepuasnya malam ini. Biarkan mereka menghabiskan stok mie instan dan telur di dapur. Biarkan mereka merasa menang di atas penderitaanku. Karena tawanya orang jahat itu biasanya tidak awet. Paling lama cuma bertahan sampai matahari terbit. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Bapak. Wajah tua yang teduh tapi tegas. Sudah lama aku tidak mengadu, karena takut Bapak kecewa melihat pilihan hidupku. Tapi kali ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh Bapak. Bukan sebagai petani desa yang lugu, tapi sebagai sosok yang dulu pernah membuat preman pasar bersujud hanya dengan tatapan mata. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan dingin di lantai kamar mandi. Tapi tidak apa-apa. Ini akan menjadi air mata terakhir yang tumpah untuk Arya. Besok, tidak akan ada lagi Nadia yang cengeng. Yang ada hanya Nadia yang siap menagih hutang rasa sakit, lengkap dengan bunganya. Menunggu pagi di dalam kamar mandi ternyata memberikan banyak waktu luang untuk memutar ulang film kehidupan. Sayangnya genrenya bukan komedi romantis, melainkan horor berbalut penipuan. Sambil memeluk lutut yang mulai kaku karena kedinginan, pikiranku melayang mundur ke 3 tahun lalu. Ke masa di mana aku masih menjadi gadis desa yang lugu, yang mengira pangeran berkuda putih itu nyata, padahal aslinya cuma tukang tipu naik motor kreditan. Dulu, Arya datang ke kampungku dengan tampilan yang nyaris sempurna. Kemejanya selalu rapi, disetrika licin sampai lalat saja mungkin terpleset kalau hinggap di bahunya. Rambutnya disisir klimis, dan tutur katanya, "Aduhai, manis sekali seperti gula biang." Dia datang melamar dengan wajah memelas, bersimpu di kaki bapak layaknya ksatria yang siap mati demi tuan putri. "Pak," katanya waktu itu dengan suara bergetar yang meyakinkan. "Saya memang bukan orang kaya. Saya cuma karyawan biasa. Tapi saya janji, Pak, saya akan membahagiakan Nadia. Saya akan menjaga dia seperti nyawa saya sendiri. Saya tidak peduli Nadia cuma gadis desa. Bagi saya dia permata." Bapak waktu itu cuma diam, menatap Arya dengan tatapan tajam yang seolah ingin menguliti isi kepalanya. Bapak sempat berbisik padaku, "Enduk, mata laki-laki ini tidak jujur. Dia melihatmu bukan pakai hati, tapi pakai kalkulator." Tapi dasar aku yang waktu itu sedang dimabuk asmara. Peringatan Bapak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Aku membela Arya mati-matian. Aku bilang Bapak terlalu curigaan, terlalu kolot. Akhirnya, dengan berat hati Bapak merestui. Dan dimulailah sandiwara besar itu. Setelah menikah, Arya membawaku pindah ke kota, ke rumah kontrakan kecil ini. Awalnya semua terasa indah. Dia berlagak pergi kerja setiap pagi, pamit mencium keningku dengan mesra. Tapi sebulan kemudian, drama dimulai. Dia pulang dengan wajah lesu, bilang kalau dia dipecat dari kantor karena difitnah teman. Padahal belakangan aku tahu, dia tidak pernah kerja di sana. Dia cuma melamar, ditolak, lalu nongkrong di warung kopi seharian menghabiskan uang belanja. "Jangan sedih, Mas. Kita bisa usaha sendiri," kataku waktu itu. Bodoh sekali karena menawarkan leher untuk disembelih. Arya langsung menyambar umpan itu. Dia mulai merayuku untuk menjual tanah warisan almarhumah ibu di kampung. "Buat modal usaha, Dek. Nanti kalau sukses,
Kita beli lagi tanah yang lebih luas. Kita bangun istana buat bapak. Janjinya. Dan aku, istri yang berbakti tapi kurang otak ini, menurut saja. Satu persatu petak sawah peninggalan ibu dijual. Uangnya? Habis tak berbekas. Katanya rugi investasi lelelah, ditipu rekan bisnis lah. Padahal sekarang aku sadar, uang itu mungkin lari ke salon dan tas baru wanita-wanita seperti Jihan. Yang paling menyakitkan adalah sandiwara soal anak. Arya selalu berlagak menjadi suami paling sabar sedunia. Setiap kali aku menangis karena tamu bulanan datang, dia akan memelukku. Nggak apa-apa, sayang. Belum rezeki. Mas nggak nuntut kok. Mas terima kamu apa adanya. Kalimat itu terdengar sangat mulia, kan? Siapa sangka itu racun yang dibungkus madu. Dia rajin sekali mengantarku ke tukang urut. Tapi anehnya dia selalu menolak kalau diajak ke dokter kandungan di rumah sakit besar. Mahal, Dek. Sayang uangnya. Mending buat modal dagang. Lagian kata orang tua, kalau dipijat pasti sembuh. Aku ingat suatu malam, dia menyeduhkan jamu pahit untukku. Wajahnya begitu perhatian, meniup-niup gelas panas itu sebelum disodorkan ke bibirku. Minum, Dek, biar rahimnya subur. Katanya, aku meminumnya sambil menahan mual, terharu melihat pengorbanan suami. Sekarang, mengingat adegan itu, aku ingin muntah. Perhatian itu palsu. Kesabarannya itu strategi. Dia butuh aku tetap merasa bersalah. Selama aku merasa diriku cacat, karena tidak bisa memberinya anak, aku akan terus merasa berhutang budi padanya. Aku akan terus menyerahkan apapun yang dia minta sebagai kompensasi atas kekuranganku. Dia tidak sabar menungguku hamil. Dia justru berinvestasi pada rasa bersalahku. Dia tahu, selama aku sibuk menangisi rahimku yang kosong, aku tidak akan sempat memeriksa kemana perginya uang tabungan kami. Dia tahu, selama aku sibuk merasa tidak berharga, aku tidak akan berani melawannya. Betapa rapinya skenario yang dia buat. Arya bukan sekadar pengangguran malas. Dia adalah aktor watak yang pantas dapat piala citra kategori penjahat terbaik. Dia menjual tanah ibuku, menghabiskan masa mudaku, dan menghancurkan mental suciku, semuanya sambil tersenyum manis dan memanggilku, sayang. Dan puncak dari semua kepalsuan itu terjadi sore tadi. Topengnya lepas sudah. Laki-laki yang dulu berjanji menjaga nyawaku, tadi sore melempar tubuhku ke bak mandi sampai pinggangku memar. Laki-laki yang bilang tidak peduli soal harta, ternyata murka karena aku berhenti memberinya uang. Laki-laki yang bilang menerima kekuranganku, justru menjadikan kemandulan sebagai senjata untuk menikam jantungku. Aku tertawa kecil dalam gelap. Tawa yang getir dan kering. Bapak benar. Bapak selalu benar. Mata Arya memang kalkulator. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia mencintai aset yang bisa dia grogoti dariku. Dia pikir aku ini pohon uang yang bisa dipanen selamanya. Tapi Arya lupa satu hal. Bahkan pohon yang paling sabar pun bisa tumbang dan menimpa orang yang menebangnya. Dia pikir dia sedang memelihara istri yang bodoh dan penurut. Dia tidak tahu kalau dia sedang membangunkan macan tidur. Aku menatap pintu kamar mandi yang terkunci rapat itu. Di balik pintu itu, ada masa laluku yang penuh kebohongan. Tapi di sini, di lantai dingin ini, masa depanku sedang disusun ulang. Besok pagi, tidak akan ada lagi Nadia yang lugu. Tidak akan ada lagi Nadia yang menyerahkan sertifikat tanah demi modal usaha. Uang hasil jual tanah ibu mungkin sudah hilang, tapi harga diriku masih ada. Dan besok, aku akan pastikan Arya membayar setiap sen uang ibu dengan air matanya, ditambah bunga yang sangat tinggi. Kilas balik ini sudah cukup. Film sedihnya sudah selesai. Sekarang saatnya ganti genre jadi film laga. Bapak sedang di jalan, dan aku sudah tidak sabar melihat wajah ksatria itu berubah jadi wajah tikus yang kejepit pintu. Rasa lapar mungkin bisa ditahan dengan puasa. Tapi rasa nyeri di pinggang akibat dihantam bak mandi ini benar-benar bikin mata melek sepanjang malam. Aku mencoba mengubah posisi duduk untuk yang ke-100 kalinya. Tapi ubin kamar mandi ini sepertinya tidak dirancang untuk kenyamanan manusia.
Rasanya tulang ekor mau patah. Kalau saja ada kasur lipat atau setidaknya tikar pandan butut, mungkin nasibku tidak akan semenyedihkan ini. Jam di dinding luar, yang bisa kudengar detaknya sayup-sayup, mungkin sudah menunjukkan pukul 2 atau 3 pagi. Suasana hening sekali. Hanya ada suara jangkrik dari kebun belakang yang seolah sedang mengejekku. Karena tidak bisa tidur dan bosan menghitung jumlah ubin yang retak, aku memutuskan untuk berdiri. Pikirku, mungkin ada minyak angin atau balsem di kotak obat gantung di atas wastafel. Lumayan buat mengolesi pinggang yang rasanya seperti habis digebuk warga sekampung. Kotak obat itu sebenarnya cuma lemari plastik murahan yang pintunya ada cerminnya. Cerminnya sudah buram dan berbintik hitam, persis seperti masa depan rumah tanggaku. Aku membukanya pelan-pelan, takut engselnya yang karatan berdecit dan membangunkan Arya. Isinya menyedihkan. Ada sikat gigi bekas yang bulunya sudah mekar ke segala arah mirip sapu ijuk, pasta gigi yang sudah dipencet sampai gepeng setipis kertas, dan botol obat merah yang kadaluarsanya zaman Presiden 2 periode lalu. Benar-benar representasi keluarga yang tidak bahagia. Aku menggeser botol minyak kayu putih yang tinggal setetes, berharap menemukan setidaknya obat pereda nyeri yang terselip. Tanganku meraba bagian paling belakang lemari, di balik tumpukan silet cukur bekas Arya. Dan saat itulah, jariku menyenggol sebuah botol kaca kecil tanpa label. Klontang. Botol itu terguling pelan. Untung tidak jatuh ke wastafel. Aku mengambilnya, mendekatkannya ke arah cahaya remang-remang dari ventilasi. Botol selai kecil bekas. Isinya serbuk putih halus. Keningku berkerut. Apa ini? Bedak gatal? Racun tikus? Atau jangan-jangan narkoba? Kalau Arya pakai narkoba, habislah sudah. Tapi baunya, aku membuka tutup botol itu dan mengendus isinya. Baunya tidak asing. Bau kimia yang agak apek dan pahit. Aku mencolek sedikit serbuk itu dengan ujung jari, lalu dengan ragu-ragu menempelkannya sedikit saja ke ujung lidah. Pahit. Pahit yang sangat spesifik. Seketika, ingatanku melompat ke masa lalu. Dulu, sebelum menikah, aku sering membantu bidan Sumi di puskesmas desa. Tugas utamaku cuma mencatat nama pasien dan membungkus obat, tapi karena saking seringnya di sana, aku jadi hafal bentuk dan rasa obat-obatan dasar. Bidan Sumi sering menggerus obat untuk ibu-ibu yang susah menelan pil utuh. Dan rasa pahit getir yang khas ini, tekstur serbuk yang agak kasar ini, jantungku rasanya berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Ini bukan vitamin. Ini bukan obat kuat. Ini pil kontrasepsi. Pil pencegah kehamilan yang digerus halus menjadi serbuk. Tanganku gemetar hebat sampai botol itu hampir terlepas. Mataku membelalak menatap serbuk putih di tanganku. Otakku berputar cepat, menyusun potongan teka-teki yang selama ini berserakan. Setiap pagi, setiap pagi selama 3 tahun ini, Arya selalu membuatkanku segelas teh manis hangat atau susu jahe. Minum, Dek, biar badanmu segar. Ini Mas Racik pakai resep rahasia keluarga biar kamu cepat isi. Katanya selalu begitu. Aku, dengan bodohnya, selalu meminumnya sampai tandas, tersenyum bahagia karena merasa diperhatikan. Resep rahasia, katanya. Ternyata resep rahasianya adalah racun untuk membunuh harapanku. Aku tidak mandul. Demi Tuhan, aku tidak mandul. Arya yang melakukannya. Dia yang membuatku tidak bisa hamil. Dia mencekokiku obat ini setiap hari tanpa sepengetahuanku. Pantas saja dia selalu yang membuatkan minuman pagi. Pantas saja dia melarangku ke dokter kandungan. Kalau aku ke dokter dan diperiksa darah, ketahuanlah kalau ada zat ini di tubuhku. Lututku lemas seketika. Aku merosot lagi ke lantai. Tapi kali ini bukan karena sakit fisik. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dada dan mencabut jantungku keluar. Kenapa? Pertanyaan itu berteriak di kepalaku. Kenapa dia tega melakukan ini? Kalau dia tidak mau anak, kenapa tidak bilang? Kenapa harus membiarkan aku merasa cacat? Kenapa harus membiarkan aku menangis setiap bulan saat melihat darah haid? Kenapa membiarkan aku dihina tetangga, dihina keluarganya, bahkan dihina oleh mulutnya sendiri tadi sore? Lalu,
Sebuah kesimpulan mengerikan muncul di benakku. Harta. Kalau kami punya anak, anak itu akan jadi ahli waris tanah ibu. Kalau kami punya anak, posisi Arya tidak akan aman. Tapi kalau aku mati tanpa anak, dan orang tuaku, yang dia kira cuma petani miskin, juga sudah tua, siapa yang akan menguasai sisa asetku? Arya. Sebagai suami sah tanpa anak, dia akan menjadi raja tunggal. Ini bukan sekadar jahat. Ini iblis. Dia tidak hanya berselingkuh dengan tubuhku, dia memanipulasi rahimku. Dia mencuri hakku untuk menjadi seorang ibu. Dia membiarkan aku hidup dalam rasa bersalah seumur hidup, meyakinkanku kalau akulah wanita yang gagal, padahal dialah dalang di balik semua kegagalan itu. Air mataku tidak keluar. Sudah habis sepertinya. Yang tersisa sekarang hanya amarah yang dingin dan beku. Aku menggenggam botol kecil itu erat-erat. Ini bukti. Ini adalah peluru yang akan kutembakkan tepat di jidatnya besok pagi. Aku menatap pantulan wajahku di cermin buram lemari obat itu. Ada lebam ungu di tulang pipi, sudut bibir yang bengkak, dan rambut yang acak-acakan. Jelek sekali. Tapi di balik mata yang bengkak itu, aku melihat nyala api yang baru. Arya. Oh Arya. Kamu pikir kamu pintar dengan strategi, resep rahasia, ini? Kamu pikir aku akan selamanya jadi istri bodoh yang minum racun sambil bilang terima kasih? Aku menutup botol itu rapat-rapat, lalu menyembunyikannya di balik kutang, tempat paling aman yang tidak mungkin dia geledah sekarang. Biarkan botol ini hangat menempel di dadaku, memanaskan dendam yang sudah siap meledak. Tiba-tiba, rasa sakit di pinggang dan kepalaku hilang entah kemana. Adrenalin mengambil alih. Aku tidak sabar menunggu matahari terbit. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar kalau rahasia kecilnya sudah ada di tanganku. Aku ingin melihat apakah dia masih bisa berteriak, "Mandul!" Saat botol ini kulempar ke wajah sok gantengnya itu. Ayam jantan tetangga mulai berkokok di kejauhan. Fajar mulai menyingsing. Langit diventilasi berubah dari hitam pekat menjadi biru tua. Waktunya hampir tiba. Bapak sedang mendekat, dan aku sudah punya senjata pamungkas. Selamat pagi, Arya. Nikmati napas bebasmu yang terakhir, karena sebentar lagi udaramu akan terasa sangat sesak. Matahari pagi itu bersinar terang sekali, seolah-olah alam semesta sedang mengejek nasibku yang suram, atau mungkin sedang memberi lampu sorot untuk panggung drama yang sebentar lagi akan dimulai. Aku sudah terjaga sejak ayam jantan berkokok. Duduk manis di atas kloset tertutup layaknya ratu di singgasana keramik, menunggu dayang-dayang jahat datang membuka pintu. Pinggangku masih nyeri, bibirku masih perih, tapi hatiku rasanya dingin dan beku seperti es batu di tukang cendol. Sekitar pukul 6 lewat, terdengar geliat kehidupan dari ruang tengah. Suara Arya yang menguap lebar, khas suara orang malas bangun pagi, terdengar jelas menembus dinding tipis. Disusul suara rengekan manja Jihan yang minta dibuatkan kopi. Wah, romantis sekali pasangan haram ini. Mereka bersikap seolah-olah ini adalah pagi minggu yang cerah di villa pribadi, melupakan ada istri sah yang kelaparan dan kesakitan di kamar mandi sempit berjarak 5 langkah dari tempat mereka berdiri. Mas, mandinya nanti aja deh. Kita sarapan bubur ayam dulu di depan komplek. Yuk, lapar nih. Rengek Jihan. Iya, sayang. Sebentar, Mas buka pintu kamar mandi dulu. Mau lihat si mandul itu masih hidup apa sudah jadi fosil? Sahut Arya disusul tawa kecil yang menyebalkan. Langkah kaki mendekat. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku meraba dadaku, memastikan botol kecil berisi serbuk laknat itu masih aman tersembunyi. Senjata rahasiaku sudah siap. Klek! Kunci pintu diputar. Pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu terbuka perlahan. Cahaya lampu ruang tengah menyerbu masuk, membuat mataku menyipit. Di ambang pintu, berdirilah Arya dengan wajah bantal, rambut acak-acakan, dan hanya memakai celana pendek kolor gambar kartun. Di belakangnya, Jihan mengintip sambil memeluk lengan Arya, wajahnya penuh kemenangan. Mereka berdua mengharapkan pemandangan yang menyedihkan. Mereka berharap melihatku menangis meraung-raung, bersujud di kaki mereka, memohon ampun,
dan minta jangan diceraikan. Mereka sudah menyiapkan mental untuk menjadi majikan yang sombong. Tapi sayang sekali, penonton kecewa. Aku tidak menangis. Aku tidak bersujud. Aku duduk tegak, menatap mata Arya lurus-lurus. Tatapanku kosong tapi tajam, seperti tatapan hantu penunggu sumur tua. Tidak ada air mata, tidak ada permohonan. Hanya diam yang mencekam. Arya yang tadinya sudah siap dengan kalimat hinaan, mendadak terdiam. Senyum mengejek di bibirnya luntur sedikit demi sedikit. Dia bingung. Kenapa istri yang biasanya cengeng dan penurut ini tiba-tiba punya aura menakutkan begini? Rasanya seperti mau memarahi kucing. Tapi ternyata yang dihadapi macan tutul. Kenapa melotot begitu? Masih kurang pelajarannya semalam? Bentak Arya, mencoba menutupi rasa canggungnya dengan suara keras. Cepat keluar. Bereskan rumah. Habis itu kemasi barang-barangmu. Hari ini juga kamu angkat kaki dari sini. Aku perlahan berdiri. Kakiku kaku, tapi kupaksakan tegak. Aku tidak menjawab sepatah kata pun. Biar saja dia menggonggong. Jihan yang merasa situasinya aneh, menyenggol lengan Arya. Mas, kok dia diam aja sih? Seram jangan-jangan kesurupan. Arya hendak melangkah maju. Mungkin mau menjambak atau mendorongku lagi untuk memaksaku bicara. Tangannya sudah terangkat ke udara. Namun, sebelum tangan kotor itu sempat menyentuhku, sebuah suara menghentikan segalanya. Brum. Bukan suara motor tetangga yang knalpotnya bobokan. Bukan juga suara truk sampah yang biasa lewat hari Senin. Ini suara gemuruh rendah yang berat. Getarannya terasa sampai ke lantai ubin tempatku berpijak. Kaca nako di ventilasi kamar mandi bergetar halus. Arya berhenti bergerak. Tangannya masih menggantung di udara. Keningnya berkerut. Suara apa itu? Suara gemuruh itu makin dekat dan makin ramai. Rasanya seperti ada parade militer yang nyasar masuk ke gang sempit perumahan kami. Debu-debu berjatuhan dari plafon rumah yang memang sudah lapuk. Jihan berlari kecil menuju jendela depan, menyibakkan gorden tipis dengan penasaran. Mas Arya. Panggilnya. Suaranya bergetar. Nadanya bukan lagi manja, tapi panik setengah mati. Arya menurunkan tangannya, menatapku curiga sejenak, lalu berbalik menghampiri Jihan di jendela. Aku tertatih-tatih melangkah keluar dari kamar mandi, mengikuti mereka dari belakang. Aku ingin melihat momen ini. Aku ingin merekam wajah mereka saat melihat tamu yang datang. Saat Arya mengintip keluar jendela, wajahnya yang tadi merah padam karena marah, seketika berubah warna menjadi seputih kertas HVS. Matanya melotot nyaris keluar. Mulutnya ternganga. Rahang bawahnya jatuh saking kagetnya. Di luar sana, pagi yang cerah mendadak berubah gelap. Bukan karena mendung, tapi karena barisan mobil-mobil besar berwarna hitam mengilap yang memblokir jalan. Ada jeep-jeep gagah dengan ban besar. Ada truk pengangkut yang biasa dipakai aparat. Semuanya berjejer rapi mengepung rumah kontrakan kami yang kecil ini. Orang-orang di sekitar situ pasti mengira ada penangkapan teroris atau penggerebekan bandar narkoba kelas kakap. Itu siapa? Mas? Polisi? Kamu punya utang pinjol ilegal ya? Atau kamu buronan? Tanya Jihan histeris sambil mengguncang lengan Arya. Enggak. Aku nggak punya utang sebanyak itu. Gagap Arya. Kakinya gemetar. Dia mundur selangkah dari jendela. Seolah-olah kaca itu bisa meledak kapan saja. Ratusan pria berbadan tegap, memakai kemeja safari hitam rapi, turun serentak dari kendaraan-kendaraan itu. Gerakan mereka seragam, disiplin, dan tanpa suara. Tidak ada yang teriak-teriak. Hening yang mematikan. Hanya suara derap langkah sepatu bot mereka yang mendekat ke pagar rumah. Tap, tap, tap. Arya menoleh padaku. Matanya penuh ketakutan dan kebingungan. Nadia, ini ada apa? Siapa mereka? Aku bersandar di tembok, menyilangkan tangan di dada, lalu tersenyum tipis. Senyum pertamaku dalam 24 jam terakhir. Itu keluarga saya, Mas, jawabku santai, seolah sedang mengenalkan teman arisan. Katanya kamu mau mengusirku hari ini?
Tuh, jemputanku sudah datang. Tapi sepertinya mereka mau mampir dulu buat sarapannya Limu. Belum sempat Arya mencerna kata-kataku. Pintu depan rumah bergetar hebat. Tidak ada ketukan sopan, "Assalamualaikum," atau "Permisi." Braa! Satu tendangan keras menghantam pintu kayu itu hingga engselnya menjerit kesakitan. Daun pintu terbuka lebar, menabrak tembok dengan bunyi debam yang mengerikan. Fajar yang mencekam telah berakhir. Kini berganti menjadi pagi penghakiman. Selamat datang di neraka dunia, suamiku sayang. Suara hantaman kayu yang beradu dengan tembok terdengar seperti ledakan petasan raksasa di ruang tamu kami yang sempit. Debu-debu beterbangan dari kusen pintu yang pecah, menciptakan kabut tipis yang dramatis di bawah sorotan sinar matahari pagi. Arya, yang tadinya berdiri gagah sambil berkacak pinggang, langsung melompat mundur sejauh 2 meter seolah-olah lantai di bawah kakinya berubah jadi bara api. Wajahnya yang tadi sok berkuasa, kini pucat pasi dan kisut, persis seperti kerupuk yang kelamaan direndam kuah bakso. Jihan lebih parah lagi. Wanita yang hobi memamerkan leher jenjangnya itu menjerit melengking. Suaranya fals dan menyakitkan telinga. Dia berlari bersembunyi di balik punggung Arya, menjadikan tubuh kurus suamiku itu sebagai tameng hidup. Padahal percuma saja, tubuh Arya itu tipis, tidak akan cukup untuk menutupi dosa-dosa mereka berdua, apalagi menutupi Jihan dari pandangan orang-orang yang mulai menyerbu masuk. Satu persatu, pria-pria berseragam safari hitam melangkah masuk ke dalam rumah kontrakan tipe 36 ini. Ruangan yang biasanya terasa sumpek cuma dengan 3 orang, kini mendadak berubah menjadi kaleng sarden manusia. Mereka tidak bicara, tidak berteriak, dan wajah mereka datar tanpa ekspresi seperti tembok beton. Aura mereka begitu dingin dan mengintimidasi, sampai-sampai cicak di dinding pun mungkin memilih untuk pura-pura mati saking takutnya. Mereka bergerak cepat dan efisien. 2 orang langsung menutup jendela dan menurunkan gorden, memblokir pandangan tetangga yang mungkin sedang kepo di luar. 2 orang lagi berdiri di depan pintu yang sudah jebol, menjadi palang pintu hidup yang mustahil ditembus. Sisanya menyebar ke sudut ruangan, melipat tangan di dada, memandang Arya dan Jihan dengan tatapan yang seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatu. Arya gemetar hebat. Lututnya saling beradu. Tak tik-tok, bunyinya hampir terdengar saking kencangnya. Dia mencoba membuka mulut, mungkin mau menggertak, tapi yang keluar cuma suara cicitan tidak jelas. Salah alamat. "Pak, ini rumah Arya. Saya nggak punya urusan sama bank keliling," teriak Arya akhirnya. Suaranya pecah karena panik. Kasihan sekali suamiku ini. Pikirannya dangkal. Dia pikir pasukan elit seperti ini adalah tukang tagih utang panci atau penagih pinjaman daring. Dia tidak sadar kalau harga seragam 1 orang penjaga ini mungkin lebih mahal daripada total harga diri Arya seumur hidup. Salah satu pria berbadan paling besar, yang punya bekas luka di pelipis kiri, maju selangkah. Dia tidak menjawab teriakan Arya. Dia hanya menatap Arya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu meludah sedikit ke lantai. Tindakan kecil yang sangat tidak sopan, tapi sukses membuat Arya makin menciut. Mas Arya, kamu utang sama siapa sih?" bisik Jihan histeris sambil mencubit pinggang Arya. "Bilang dong kalau ini bukan urusanku. Aku cuma tamu di sini. Aku nggak mau dibawa-bawa." Lihatlah, baru digertak sedikit saja, belahan jiwa Arya ini sudah siap mengibarkan bendera putih dan mengkhianati pasangannya. Cinta sejati macam apa yang luntur cuma gara-gara lihat otot kekar? Tiba-tiba, barisan pria berbaju hitam itu membelah diri menjadi 2 jalur, memberi jalan di tengah-tengah layaknya laut merah yang terbelah untuk Nabi Musa. Suasana hening seketika. Hening yang mencekam. Sampai-sampai suara napas ngos-ngosan Arya terdengar jelas di seluruh ruangan. Dari balik pintu yang rusak, terdengar ketukan tongkat kayu ke lantai ubin. Tuh. Iramanya pelan, santai, tapi penuh wibawa. Setiap ketukan seolah menghitung mundur sisa waktu kebebasan Arya. Lalu, sosok itu muncul. Jantung Arya sepertinya berhenti berdetak saat itu juga. Matanya melotot. Mulutnya menganga lebar sampai lalat bisa masuk dan bertelur di sana. Dia mengenali wajah itu.
Tentu saja dia kenal. Itu wajah mertuanya. Wajah bapakku. Tapi, ada yang salah. Otak Arya yang pas-pasan itu sepertinya sedang mengalami korsleting parah. Dia ingat bapak sebagai petani tua yang bungkuk, yang selalu pakai kaos partai lusuh dan celana komprang penuh lumpur. Bapak yang selalu dia remehkan. Bapak yang selalu dia panggil, orang kampung, di belakang punggungnya. Sosok yang masuk sekarang memang punya wajah bapak, tapi penampilannya bagaikan bumi dan langit. Bapak mengenakan setelan jas abu-abu gelap dari bahan sutra yang mengkilap elegan. Kemejanya putih bersih tanpa noda. Licin seolah debu pun takut menempel. Di lehernya melingkar dasi merah marun yang simpulnya sempurna. Rambut putihnya disisir rapi ke belakang. Diberi minyak rambut yang wanginya semerbak memenuhi ruangan apek ini. Di tangannya, bapak menggenggam tongkat komando dari kayu eboni hitam dengan ukiran naga berkepala emas di gagangnya. Ini bukan bapak petani. Ini bapak Wiguna, sang raja tanpa mahkota. Bapak melangkah masuk dengan tenang, tidak terburu-buru. Matanya menyapu seisi ruangan, melihat sofa butut, melihat meja yang penuh bekas mie instan, lalu tatapannya berhenti pada Arya yang masih mematung. Bapak tidak tersenyum. Wajahnya datar. Tapi matanya menyala seperti bara api dalam sekam. "Pak, Bapak?" gagap Arya. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang tercekik tulang ikan. "Bapak kok? Bapak rapi sekali? Mau kondangan di mana, Pak?" Ya ampun, Arya. Di situasi genting begini, pertanyaan bodoh itu yang keluar? Ingin rasanya aku tertawa. Tapi bibirku masih terlalu sakit untuk ditarik lebar. Bapak tidak menjawab. Dia berjalan melewati Arya begitu saja, seolah Arya adalah tiang listrik yang tidak penting. Bapak menghampiri sofa tunggal yang paling bersih, lalu duduk di sana dengan gaya yang sangat aristokrat. Dia menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kiri, lalu meletakkan kedua tangan di atas gagang tongkatnya. "Panas ya di sini," gumam Bapak pelan. Suaranya berat dan bergema. Pantas saja hawanya panas. Ternyata banyak setan yang sedang berkumpul. Jihan yang merasa tersindir, atau mungkin sadar kalau dia salah satu setan yang dimaksud, langsung gemetar. Dia mencoba mundur pelan-pelan menuju pintu dapur, berniat kabur lewat pintu belakang. Gerakannya mengendap-endap seperti maling jemuran. "Mau kemana, Neng cantik?" Suara bariton dari salah satu penjaga di dekat dapur menghentikan langkah Jihan. Tangan besar penjaga itu menahan bahu Jihan dengan santai, tapi cukup kuat untuk membuat wanita itu terpaku di tempat. "Duduk." Perintah Bapak tanpa menoleh. Hanya satu kata. Jihan langsung lemas dan jatuh terduduk di lantai karpet, tepat di sebelah kaki meja. Dia menangis tanpa suara. Air matanya melunturkan maskara murahannya, membuat wajahnya jadi cemong seperti badut yang kehujanan. Arya akhirnya sadar dari keterkejutannya. Dia mencoba memasang topeng, menantu berbakti, andalannya. Dia berlari kecil mendekati Bapak, membungkuk-bungkuk hormat, lalu mencoba meraih tangan Bapak untuk salim. Kebiasaan jilat-menjilat yang selalu dia lakukan kalau lagi butuh pinjaman uang. "Pak, aduh, Bapak datang kok nggak bilang-bilang?" "Kalau bilangkan Arya jemput pakai motor," katanya dengan senyum palsu yang gemetar. "Maaf Pak, rumah berantakan. Ini ada tamu." "Pak, biasalah, urusan kerjaan." Tangan Arya sudah hampir menyentuh tangan Bapak, tapi belum sempat kulit mereka bersentuhan. Ujung tongkat eboni Bapak bergerak cepat. "Tak!" Tongkat itu menahan dada Arya, mencegahnya mendekat. Arya terhenti, menunduk melihat tongkat emas yang menekannya. "Jangan sentuh tangan saya dengan tangan kotor yang habis memukul anak saya," kata Bapak. Suaranya pelan, nyaris berbisik, tapi efeknya lebih dahsyat daripada halilintar. Wajah Arya langsung berubah pias. Dia mundur selangkah, menelan ludah yang rasanya pahit. "Maksud Bapak apa? Memukul? Siapa yang memukul?" "Nadia jatuh sendiri, Pak. Dia itu ceroboh. Terpeleset di kamar mandi." Kebohongan. Senjata terakhir para pengecut. Aku, yang sedari tadi berdiri diam di dekat pintu kamar mandi, akhirnya melangkah maju. Aku berjalan tertatih,
membiarkan bapak melihat dengan jelas lebam di pipi, sudut bibir yang pecah, dan jalanku yang pincang karena pinggang yang sakit. Saat mata bapak bertemu dengan mataku, tatapan garang beliau melembut seketika. Ada rasa sakit dan penyesalan di sana. Bapak mungkin menyesal pernah merestui pernikahan ini. Bapak mungkin menyesal membiarkan putrinya hidup menderita selama 3 tahun demi sebuah pelajaran hidup. Sini, Enduk. Panggil bapak lembut. Duduk di sebelah bapak. Aku menurut. Aku berjalan melewati Arya yang menatapku dengan mata melotot, seolah memberi kode ancaman. Awas kalau kamu ngadu. Tapi kode itu sudah tidak berlaku. Remote kontrolnya sudah pindah tangan. Aku duduk di lengan sofa di sebelah bapak. Tangan tua bapak yang kasar, bekas kerja keras puluhan tahun membangun kerajaan bisnisnya, mengusap kepalaku pelan. Lalu tangan itu turun, menyentuh lebam di pipiku dengan sangat hati-hati. Sakit, Enduk? Tanya bapak. Sakit, Pak. Jawabku jujur. Bagus. Ingat rasa sakitnya. Jadikan itu bahan bakar biar kamu nggak luluh kalau nanti buaya ini menangis darah minta ampun, kata bapak. Kemudian, bapak menoleh kembali ke arah Arya. Tatapannya berubah lagi menjadi tatapan pembunuh berdarah dingin. Dia menunjuk Arya dengan ujung tongkatnya. Duduk di lantai. Sejajar sama selingkuhanmu itu. Perintah bapak. Tapi, Pak saya ini tuan rumah. Protes Arya lemah. Tuan rumah. Bapak tertawa kecil. Tawa yang kering dan mengerikan. Sertifikat rumah ini atas nama siapa? Atas nama Nadia, kan? Tanah yang kamu jual buat beli motor itu tanah siapa? Tanah ibunya Nadia, kan? Kamu di sini cuma numpang. Benalu kok ngaku tuan rumah. Salah satu pengawal maju dan menekan bahu Arya, memaksanya berlutut di lantai. Arya meringis kesakitan saat lututnya menghantam ubin keras, tepat di sebelah Jihan yang sudah sesenggukan. Pemandangan ini sungguh memuaskan. Suami yang kemarin sore berdiri gagah sambil menunjuk-nunjuk wajahku, kini berlutut tak berdaya. Pasangan selingkuh yang semalam tertawa bahagia di atas penderitaanku, kini gemetar seperti tikus got yang kepergok pemilik rumah. Sekarang, kata bapak sambil membuka kancing jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Kita bicara bisnis. Karena sepertinya kamu lebih suka uang daripada istri sendiri. Bapak melempar amplop itu ke lantai, tepat di depan wajah Arya. Buka. Dan baca dengan keras. Biar tetangga dengar betapa busuknya bangkai yang kamu sembunyikan selama ini. Arya menatap amplop itu dengan takut-takut. Tangannya gemetar saat meraihnya. Dia tidak tahu apa isinya. Tapi aku tahu. Dan aku tidak sabar melihat ekspresi wajahnya saat rahasia terbesarnya dikuliti habis di pagi yang cerah ini. Tamu tak diundang ini benar-benar membawa oleh-oleh yang istimewa. Tangan Arya gemetar begitu hebat saat membuka amplop coklat itu. Persis seperti orang yang sedang memegang bom waktu yang detikannya tinggal satu. Suara kertas yang disobek terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi ini. Krek. Bunyinya menyayat hati bagi siapa saja yang punya banyak dosa. Aku duduk manis di lengan sofa, mengayun-ayunkan kaki yang masih sedikit pegal, menikmati pemandangan langka di mana suamiku terlihat seperti tikus yang sadar kalau keju di depannya ternyata racun tikus. Selembar demi selembar kertas dia keluarkan. Matanya bergerak liar membaca baris demi baris tulisan di sana. Semakin ke bawah dia membaca, semakin hilang warna darah di wajahnya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, menetes melewati hidung, lalu jatuh membasahi kertas di tangannya. Kalau saja ini lomba berkeringat karena panik, Arya pasti sudah jadi juara bertahan tingkat nasional. Ini tidak mungkin. Gumam Arya. Suaranya serak, seperti orang yang menelan kerikil. Dia menatap bapak dengan pandangan tidak percaya. Bapak tahu dari mana semua ini? Ini data rahasia penjualan tanah. Bapak tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dia mengambil cangkir teh di meja, teh sisa semalam yang sudah dingin, lalu memutar-mutarnya pelan. Rahasia? Di dunia ini tidak ada rahasia bagi orang yang punya kuasa. Nak Arya.
Kamu pikir kamu pintar karena berhasil menjual tanah warisan ibunya Nadia lewat perantara Pak Haji Komar. Arya mengangguk kaku. Matanya melotot ngeri. Pak Haji Komar adalah maklar tanah kepercayaan Arya. Orang yang selalu Arya banggakan karena bisa mencairkan uang penjualan tanah dengan cepat tanpa banyak tanya. Asal kamu tahu, lanjut Bapak santai. Pak Haji Komar itu anak buah saya. Dia bekerja mengelola perkebunan sawit saya di Sumatera. Jadi, setiap jengkal tanah yang kamu jual diam-diam itu, sebenarnya saya beli kembali. Uang yang kamu terima itu uang saya. Tanah itu tidak pernah pindah tangan, tetap atas nama keluarga Wiguna. Rahang Arya jatuh. Jihan yang duduk di sebelahnya ikut melongo. Matanya berkedip-kedip bingung seperti boneka rusak. Jadi selama ini, Arya tidak benar-benar menjual tanah itu ke orang asing? Dia hanya memutar uang mertuanya sendiri? Aku menahan tawa sampai perutku sakit. Pantas saja Bapak selalu tenang setiap aku lapor kalau Arya mendesak minta jual tanah. Ternyata Bapak sedang main catur sendirian. Sementara Arya cuma jadi bidak pion yang merasa paling hebat. Betapa jeniusnya Bapakku ini. Dia membiarkan Arya merasa menang, sambil mencatat setiap rupiah yang dikhianati. Dan halaman selanjutnya, kata Bapak, menunjuk kertas yang masih dipegang Arya dengan dagunya. Coba baca yang keras bagian mutasi rekening. Arya menelan ludah. Dia membalik kertas itu. Tangannya makin gemetar. Di sana tertera jelas aliran dana dari hasil penjualan tanah, yang sebenarnya uang Bapak, ke berbagai rekening aneh. Transfer ke akun judi slot gacor 50 juta. Baca Arya dengan suara mencicit. Transfer ke butik tas mewah 20 juta. Transfer ke salon kecantikan Bunda Ratu 5 juta. Jihan langsung menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya. Jelas sekali kemana larinya uang salon dan tas mewah itu. Sementara Arya, dia terlihat ingin sekali menghilang di telan bumi saat itu juga. Citra, pengusaha muda yang gagal karena ditipu rekan bisnis, yang selama ini dia bangun di depanku, hancur lebur dalam hitungan detik. Dia bukan pengusaha gagal. Dia cuma penjudi yang kalah dan bucin yang royal pakai uang istri. Salah satu pengawal Bapak yang berdiri di belakang Arya berdehem keras, membuat Arya terlompat kaget. Pengawal itu membungkuk sedikit, membisikkan sesuatu, atau lebih tepatnya memberi kuliah singkat, kepada Arya yang masih bengong. Dengar baik-baik, Mas, kata pengawal itu dengan suara berat. Orang yang kamu panggil, Bapak Tani, ini adalah Tuan Wiguna. Beliau pemilik 3 pabrik pengolahan karet terbesar di provinsi ini, pemegang saham mayoritas di 5 perusahaan properti, dan orang yang mensponsori pembangunan jalan tol yang sering kamu lewati itu. Mata Arya membelalak, seolah bola matanya mau menggelinding keluar. Tuan Wiguna? Wiguna Group. Pengawal itu mengangguk. Betul. Perusahaan tempat kamu melamar kerja bulan lalu, yang kamu hina-hina karena menolak lamaranmu, itu salah satu anak perusahaan beliau. Lamaranmu ditolak bukan karena kualifikasimu jelek. Yah, walau memang jelek sih, tapi karena ada memo khusus dari Tuan Besar untuk tidak menerima pengkhianat di perusahaannya. Arya lemas. Tubuhnya ambruk. Sikunya menopang badan agar tidak mencium lantai. Dia baru sadar kalau dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Dia telah meremehkan, menghina, dan menipu orang yang sebenarnya bisa membeli harga dirinya 1000 kali lipat tanpa perlu melihat label harga. Dia pikir dia menikahi anak petani miskin yang bodoh. Ternyata dia masuk ke kandang singa. Jihan, yang otaknya sepertinya bekerja lebih cepat kalau urusan uang, tiba-tiba bereaksi. Dia sadar kalau Arya sekarang bukan lagi potensi ATM berjalan, tapi potensi masalah besar. Dia mencoba menggeser duduknya menjauh dari Arya, memberi jarak aman seolah-olah Arya adalah penderita penyakit menular. Pak, Tuan Wiguna. Cicit Jihan dengan suara dibuat memelas. Saya nggak tahu apa-apa. Pak, saya cuma korban rayuan Arya. Dia bilang dia kaya. Dia bilang istrinya jahat. Saya ditipu. Pak, sumpah. Arya menoleh cepat ke arah Jihan, kaget dengan pengkhianatan instan itu. Heh, kok kamu ngomong gitu? Kan kamu yang minta tas.
Kamu yang minta dibayarin salon. Bohong. Kamu yang maksa beliin. Bantah Jihan tak mau kalah. Pertengkaran dua sejoli yang memuakan ini terhenti saat tongkat Bapak menghantam lantai dengan keras. Duk! Suaranya menggema, mematikan segala perdebatan sampah itu. Cukup! Bentak Bapak. Suaranya tidak lagi pelan. Wibawanya keluar penuh. Saya tidak peduli siapa merayu siapa. Di mata saya, kalian berdua sama saja. Sama-sama hama. Bapak berdiri perlahan dari sofa, berjalan mendekati mereka berdua. Bayangan tubuh Bapak menimpa Arya dan Jihan yang berlutut, membuat mereka terlihat semakin kecil dan menyedihkan. Saya menyamar jadi petani miskin bukan karena saya kurang kerjaan, kata Bapak dingin. Saya ingin melihat, apakah ada laki-laki yang tulus mencintai putri saya tanpa melihat harta bapaknya. Saya ingin Nadia bahagia dengan caranya sendiri. Bapak berhenti tepat di depan Arya, menatap menantunya itu dengan pandangan jijik. 3 tahun, Arya. 3 tahun saya beri kamu kesempatan. Saya tutup mata saat kamu jual tanah. Saya tutup telinga saat kamu hina saya. Saya pikir, mungkin kamu masih punya hati buat Nadia. Tapi apa yang saya dapat? Bapak menunjuk wajahku yang lebam. Kamu pukul anak saya. Kamu injak harga dirinya. Dan yang paling tidak bisa saya maafkan. Suara Bapak bergetar menahan amarah yang luar biasa. Kamu menuduh dia mandul. Padahal kamu tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Arya mendongak. Bingung. Maksud Bapak? Kan memang Nadia yang... Tutup mulutmu, potong Bapak. Kamu pikir saya tidak punya mata-mata di rumah ini? Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu campurkan ke minuman Nadia setiap pagi? Jantungku berdegup kencang. Rupanya Bapak juga tahu. Bapak tahu segalanya. Bapak memberi isyarat pada pengawalnya lagi. Bawa berkas medisnya. Biar dia baca sendiri betapa busuknya hatinya. Si pengawal mengeluarkan map plastik bening dari tas kerjanya. Di dalamnya ada hasil laboratorium. Bukan hasil labku, tapi hasil analisis dari sisa bubuk yang pernah Bapak ambil diam-diam dari rumah ini lewat orang suruhannya. Mungkin saat aku mudik atau saat rumah kosong. Obat kontrasepsi dosis tinggi, kata Bapak. Suaranya tajam seperti silet. Digiling halus, dicampur ke teh manis. Kamu racuni rahim istrimu sendiri supaya dia tidak bisa hamil. Supaya kamu bisa terus menguasai hartanya tanpa ada ahli waris lain. Benar, kan? Wajah Arya yang tadi pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Dia tidak bisa menyangkal. Buktinya ada di depan mata. Rahasia tergelapnya, yang dia kira aman tersimpan di botol kaca di kamar mandi, ternyata sudah diketahui sang mertua jauh-jauh hari. Jihan menutup mulutnya dengan tangan. Kali ini kaget beneran. Bahkan pelakor sekelas dia pun ngeri mendengar kekejaman Arya. Memukul istri itu jahat. Tapi meracuni istri sendiri supaya tidak hamil demi harta? Itu level kejahatan yang berbeda. Aku berdiri dari lengan sofa, merogoh dadaku, dan mengeluarkan botol kecil yang kusembunyikan semalam. Aku berjalan pelan, lalu melempar botol itu jatuh tepat di antara lutut Arya. Tring! Botol kaca itu menggelinding pelan. Ini yang kamu cari, Mas? Tanyaku dingin. Arya menatap botol itu, lalu menatapku, lalu menatap Bapak. Dia sadar. Dia sudah tamat. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Sang Raja Bawah Tanah sudah menjatuhkan vonis, dan hukuman bagi pengkhianat di keluarga Wiguna tidak pernah ringan. Hening yang terjadi setelah botol kaca itu menggelinding di lantai rasanya lebih nyaring daripada suara petasan kawinan. Botol kecil itu berhenti tepat di ujung jempol kaki Arya yang gemetar, seolah-olah menjadi hakim kecil yang siap mengetuk palu vonis. Arya menatap botol itu dengan mata nanar, lalu mendongak menatapku. Wajahnya yang tadi pucat sekarang berubah warna menjadi hijau lumut, campuran antara rasa takut, malu, dan sadar kalau hidupnya sudah di ujung tanduk. Kalau ada penghargaan untuk wajah paling menyedihkan sedunia, Arya pasti menang telak mengalahkan kucing yang tercebur got. Dia mencoba membuka mulut, mungkin mau menyangkal lagi, tapi suaranya hilang entah kemana.
Mungkin tercecer bersama harga dirinya di lantai. Dia hanya bisa menelan ludah. Jakunnya naik turun dengan susah payah. Aku melangkah maju satu tapak. Jantungku berdegup kencang. Tapi anehnya, kali ini bukan karena takut. Ini adalah debaran kemenangan. Debaran seorang korban yang akhirnya memegang pisau kendali. 3 tahun, Mas. Kataku pelan. Suaraku tidak meledak-ledak. Tapi dingin menusuk tulang. 3 tahun aku minum racunmu itu. 3 tahun aku menahan mual. Menahan sakit saat dipijat tukang urut suruhanmu. 3 tahun aku menangis di sajadah. Memohon sama Tuhan biar dikasih kepercayaan jadi ibu. Tuhan tidak mengabulkan doaku karena Dia sayang padaku. Dia tahu, kalau aku hamil, anak itu punya bapak iblis sepertimu. Arya akhirnya menemukan suaranya. Dia merangkak maju, mencoba meraih ujung dasterku. Nadia. Dek Nadia, dengar dulu penjelasan Mas. Mas hilaf. Mas lakukan itu karena Mas takut kehilangan kamu. Halah. Drama. Potongku cepat sambil menepis tangannya dengan kakiku. Jangan bawa-bawa cinta. Kamu takut kehilangan aku atau takut kehilangan ATM berjalan? Arya terdiam. Skakmat. Aku beralih menatap Jihan. Wanita itu kini duduk meringkuk seperti udang rebus. Riasan wajahnya luntur terkena air mata dan keringat, membuat maskaranya meleleh hitam di pipi. Dia persis seperti panda yang kurang tidur. Dan kamu, Mbak Jihan, sapaku dengan nada ramah yang dibuat-buat. Katanya kamu bangga bisa kasih keturunan buat suamiku? Selamat ya. Semoga anak kalian nanti tidak mewarisi hobi bapaknya yang suka meracuni orang. Jihan menggeleng panik. Mbak, sumpah Mbak. Aku nggak tahu soal obat itu. Aku jijik. Mbak, sumpah aku jijik sama dia. Jihan menunjuk Arya dengan jari telunjuknya yang gemetar. Lihatlah, persekutuan setan memang rapuh. Baru digertak sedikit, mereka sudah saling gigit. Bapak yang sedari tadi dia memperhatikan drama ini, akhirnya menancapkan tongkatnya ke lantai lagi. Duk! Suara itu langsung membuat Arya dan Jihan kicep. Kembali ke posisi sujud. Cukup basa-basinya, kata bapak tegas. Dia menatap para pengawal berbaju hitam yang berdiri tegak di sekeliling ruangan. Kalian dengar perintah saya. Mulai detik ini, bersihkan rumah ini dari sampah. Salah satu pengawal maju. Siap, Tuan. Apa perlu kami beri pelajaran fisik sedikit? Tanyanya sambil meremas-remas kepalan tangannya yang sebesar batu bata. Arya memekik tertahan, menutupi kepalanya dengan tangan. Jangan, larang bapak santai. Kita ini orang beradab, bukan preman pasar seperti menantu saya ini. Jangan kotori tangan kalian dengan darah kotor mereka. Cukup ambil kembali apa yang bukan milik mereka. Perintah itu sederhana, tapi pelaksanaannya sungguh memuaskan hati. 2 orang pengawal langsung menyergap Arya. Bukan untuk memukul, tapi untuk menggeledah. Jam tangan itu, kata bapak sambil menunjuk pergelangan tangan Arya. Itu jam yang dibeli pakai uang hasil jual sawah bulan lalu, kan? Lepas. Arya dengan gemetar melepas jam tangan chronograph palsu yang selalu dia pamerkan ke teman-teman tongkrongannya. Pengawal menyambarnya kasar. Dompet. Perintah bapak lagi. Arya merogoh saku celana pendeknya, menyerahkan dompet kulitnya. Pengawal membukanya, mengambil semua kartu ATM, kartu kredit, dan uang tunai yang ada di sana. Bahkan recehan logam pun ditumpahkan ke tangan pengawal. Dompet kosong itu lalu dilempar balik ke muka Arya. Pluk! Kunci motor. Lanjut bapak. Wajah Arya makin pias. Pak, itu motor satu-satunya. Kalau diambil saya naik apa? Jalan kaki. Biar lemak jahat di hatimu luntur. Sahut bapak enteng. Kunci motor disita. Kini giliran Jihan. Dia mencoba melindungi tas selempang yang dia peluk erat-erat. Itu tas beli di mana? Tanya bapak. Ini kado ulang tahun dari Mas Arya. Pak? Cicit Jihan. Pakai uang anak saya. Sambar bapak cepat. Sita. Jihan menangis meraung saat tas kesayangannya ditarik paksa.
Ponsel pintar keluaran terbaru yang ada di genggamannya juga diambil. Anting emas, kalung, gelang, semuanya dipreteli satu persatu. Dalam waktu 5 menit, Arya dan Jihan benar-benar telanjang. Bukan telanjang bulat, tapi telanjang harta. Mereka tidak punya apa-apa lagi selain baju yang melekat di badan. Arya menatap lantai dengan pandangan kosong. Dunianya runtuh. Dia masuk rumah ini sebagai raja kecil yang sombong, dan sekarang dia akan keluar sebagai gelandangan yang bahkan tidak punya uang buat beli permen. Aku berjalan mendekati Arya lagi. Aku berjongkok di depannya, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya yang sudah basah oleh keringat dan air mata. "Sakit, Mas?" tanyaku pelan. Arya mengangguk lemah. Air matanya menetes. "Itu belum seberapa dibanding sakitnya hatiku waktu kamu lempar aku ke kamar mandi semalam," bisikku. "Ingat kata-katamu. Suamimu selingkuh karena kau mandul. Bodoh." Nah, sekarang aku kembalikan kata-kata itu. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum manis sekali. "Istrimu mengusirmu karena kau miskin dan jahat. Bodoh." Aku berdiri tegak, lalu menendang pelan kaki Arya. "Keluar. Sekarang." Bapak memberi isyarat tangan. Para pengawal langsung bergerak. Mereka tidak menyeret Arya dan Jihan dengan kasar, tapi menggiring mereka seperti menggiring bebek. Tangan mereka didorong, bahu mereka ditekan. "Jalan. Jangan lelet," bentak salah satu pengawal. Arya dan Jihan berjalan tertatih-tatih menuju pintu depan yang sudah rusak. Mereka melangkah keluar, disambut oleh terik matahari pagi yang menyengat dan tatapan ratusan pasang mata dari para tetangga yang sudah berkumpul menonton hajatan dadakan ini. Momen pengusiran ini jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Diara keluar rumah tanpa membawa apa-apa, disaksikan seluruh warga komplek, dengan status sebagai penipu dan pelakor. Hukuman sosial sudah dimulai, dan ini baru permulaan dari neraka dunia yang akan mereka jalani. Keluar dari pintu rumah sendiri ternyata rasanya bisa jauh lebih mengerikan daripada masuk rumah hantu. Apalagi kalau keluarnya sambil didorong paksa dan ditonton oleh puluhan pasang mata tetangga yang tingkat keponya sudah level dewa. Halaman rumahku yang sempit itu mendadak jadi panggung teater terbuka. Di pagar depan, Bu RT sudah berdiri paling depan sambil memegang sapu lidi. Di sebelahnya ada gerombolan ibu-ibu arisan yang sepertinya rela menunda masak demi menyaksikan drama pagi ini. Bahkan tukang sayur keliling ikut memarkir gerobaknya. Seolah-olah ini tontonan gratis pengganti sinetron pagi. Arya dan Jihan berdiri gemetar di teras. Mereka seperti dua ekor ayam sayur yang kehujanan, basah oleh keringat dingin, kuyu, dan menyedihkan. Sinar matahari pagi menyorot wajah mereka tanpa ampun, memperlihatkan betapa hancurnya riasan Jihan dan betapa berantakannya tampang Arya. Tidak ada lagi Arya yang gagah. Tidak ada lagi Jihan yang genit. Yang ada hanya dua manusia yang baru sadar kalau dompet mereka kosong, rekening mereka diblokir, dan harga diri mereka sudah minus di bawah nol. Tiba-tiba, realita menghantam kepala Arya sekeras batu bata. Dia sadar, begitu dia melangkah keluar pagar itu, dia bukan siapa-siapa lagi. Dia tidak punya uang sepeser pun untuk naik angkot, apalagi untuk makan. Dia akan menjadi gelandangan seketika. Ketakutan akan kemiskinan ternyata obat paling ampuh untuk melunturkan gengsi. Tanpa aba-aba, Arya berbalik badan. Dia tidak jadi melangkah keluar. Sebaliknya, dia lari menerobos barisan pengawal bapak, yang sengaja memberinya jalan, dan langsung menjatuhkan dirinya di kakiku. Bruk! Suara lutut yang menghantam lantai teras terdengar ngilu. Arya bersujud. Benar-benar bersujud sampai dahinya mencium ujung sandal jepitku yang kotor kena debu. Dia menangis, meraung-raung histeris persis seperti adegan di film azab yang sering diputar di televisi siang bolong. "Nadia! Ampun! Nadia! Jangan usir Mas!" teriaknya sambil memeluk kakiku erat-erat. Air mata dan ingusnya bercampur aduk mengotori kakiku. "Mas salah. Mas hilaf. Mas rela jadi babu. Mas rela cuci piring seumur hidup. Asal jangan dibuang begini. Mas nggak punya siapa-siapa lagi, Dek." Aku menatap puncak kepala suamiku, mantan suamiku. Sebentar lagi,
dengan tatapan datar. Aneh rasanya. Dulu, kalau melihat dia sakit sedikit saja, hatiku rasanya ikut sakit. Tapi sekarang, melihat dia meraung-raung seperti bayi raksasa begini, hatiku malah terasa kosong. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa cinta. Cuma ada rasa lega, seolah baru saja membuang sampah busuk yang sudah lama disimpan di dalam lemari. Jihan yang melihat Arya bersujud, ikutan panik. Dia sadar kalau Arya saja dibuang, nasib dia pasti lebih buruk. Dia ikut lari dan menjatuhkan diri di sebelah Arya. "Mbak Nadia, tolong saya, Mbak," jerit Jihan sambil menyembah-nyembah. "Saya cuma korban, Mbak. Arya yang paksa saya. Sumpah, Mbak, saya rela sujud di kaki Mbak asal jangan lapor polisi. Jangan ambil tas saya, Mbak." Suasana jadi riuh rendah. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang merekam pakai ponsel, ada yang sorak-sorai gembira melihat pelakor kena batunya. "Rasain lu. Makanya jangan ganggu laki orang," teriak Bu RT dari pagar, mewakili suara hati ibu-ibu se-Indonesia. Aku mencoba menarik kakiku yang dipeluk Arya, tapi cengkeramannya kuat sekali, seperti lintah yang tidak mau lepas. "Lepas, Mas," kataku dingin. "Enggak, Mas enggak mau lepas sebelum kamu maafin Mas." Raung Arya makin kencang. "Kita mulai lagi dari nol ya, Dek? Mas janji bakal kerja beneran. Mas janji bakal setia." Aku menghela napas panjang, lalu membungkuk sedikit. "Ingat tidak, Mas? Semalam, waktu kamu lempar aku ke kamar mandi, aku juga memohon. Aku bilang sakit. Aku bilang tolong bukain pintu. Terus kamu bilang apa? Kamu bilang biar aku membusuk di sana." Arya mendongak. Wajahnya merah padam dan basah kuyup. Mulutnya ternganga. Tak bisa membantah. "Tuhan itu maha adil, Mas," lanjutku pelan tapi tegas. "Doamu terkabul. Sekarang kamu yang membusuk. Bedanya, aku membusuk di kamar mandi rumahku sendiri, sedangkan kamu akan membusuk di jalanan." Aku menoleh ke arah Bapak yang berdiri tenang di samping pilar teras. Bapak tidak perlu bicara banyak. Satu anggukan kecil dari kepala Bapak sudah cukup menjadi perintah mutlak bagi para pengawalnya. 2 orang pengawal berbadan kekar maju. Dengan gerakan yang sangat efisien, mereka mencengkeram kerah baju belakang Arya dan Jihan, lalu menarik paksa mereka berdiri. Arya meronta-ronta, tangannya menggapai-gapai udara, mencoba meraihku lagi, tapi tenaganya kalah jauh. "Nadia Aa, Bapak, ampun Pak, saya mantu Bapak," teriak Arya putus asa saat diseret menjauh. Bapak hanya menepuk debu imajiner di lengan jasnya. "Mantu? Saya tidak ingat punya mantu yang suka ngeracunin anak saya. Anggap saja ini sedekah saya buat kamu. Pelajaran hidup gratis. Mahal loh harganya." Pengawal itu terus menyeret mereka sampai keluar pagar, lalu melempar mereka ke jalan aspal yang panas. Jihan jatuh terduduk sambil menangis sesenggukan, sementara Arya telungkup mencium aspal. Pintu pagar langsung ditutup dan digembok dari dalam. Tamat sudah. Arya dan Jihan kini berada di dunia luar, tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa ponsel, dan yang paling parah, tanpa kehormatan. Mereka harus berjalan kaki melewati barisan tetangga yang menatap sinis. Aku bisa melihat dari celah pagar, Bu RT sengaja menyiram air bekas cucian ke jalanan tepat saat mereka lewat, membuat mereka harus melompat-lompat menghindari genangan air kotor. Komedi tragis yang sempurna. Setelah suara teriakan Arya menghilang di kejauhan, suasana rumah mendadak hening. Hening yang damai. Udara pagi yang tadi terasa sesak, kini terasa segar dan ringan masuk ke paru-paru. Aku berbalik menatap Bapak. Sosok tua yang gagah itu tersenyum padaku. Senyum tulus seorang ayah, bukan senyum mengerikan seorang bos mafia yang tadi dia tunjukkan pada Arya. Bapak merentangkan kedua tangannya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kecil dan menghambur ke pelukan Bapak. Aku membenamkan wajahku di dada bidang Bapak, menghirup aroma minyak angin dan tembakau yang khas, aroma rumah. Pertahananku runtuh. Aku menangis. Tapi kali ini bukan tangisan sedih. Ini tangisan lega.
Tangisan seorang anak yang akhirnya merasa aman setelah tersesat lama di hutan belantara. Maafin Nadia, Pak. Isaku pelan. Nadia nggak dengerin omongan bapak dulu. Tangan bapak menepuk-nepuk punggungku lembut. Sudah. Enduk. Namanya juga manusia. Tempatnya salah. Yang penting sekarang kamu sudah bangun dari mimpi buruk itu. Kamu selamat. Itu yang paling penting buat bapak. Harta bisa dicari, tanah bisa dibeli lagi. Tapi kalau kamu kenapa-kenapa, bapak mau marahi siapa? Aku tertawa kecil di sela tangis. Bapak memang paling bisa bikin suasana haru jadi sedikit lucu. Sekarang gimana, Pak? Rumah ini. Aku menatap sekeliling rumah kontrakan yang penuh kenangan pahit ini. Tinggalkan, kata bapak tegas. Biar anak buah bapak yang urus sisanya. Bapak sudah siapkan rumah baru buat kamu. Jauh dari sini. Dekat sama kebun bapak. Udaranya sejuk. Kamu bisa mulai hidup baru di sana. Mau buka toko kue lagi? Boleh. Mau lanjut sekolah? Boleh. Mau diam saja di rumah habisin duit bapak? Boleh banget. Aku melepaskan pelukan. Menatap wajah tua bapak yang penuh kerutan kasih sayang. Nadia mau ikut bapak aja. Mau belajar jadi orang kuat kayak bapak. Biar nggak ada laki-laki yang berani injak kepala Nadia lagi. Bapak tertawa lepas. Suaranya menggemarnya. Itu baru anak bapak. Singa betina sudah bangun rupanya. Kami berjalan beriringan menuju mobil bapak yang terparkir gagah di depan. Para pengawal membukakan pintu dengan hormat. Sebelum masuk ke dalam mobil yang dingin dan nyaman itu, aku sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Melihat rumah kecil itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada lagi rasa sakit. Botol racun itu sudah hancur. Surat-surat tanah sudah aman. Dan parasit-parasit itu sudah dibuang ke tempat semestinya. Mobil melaju pelan meninggalkan komplek perumahan. Membawa serta debu-debu masa lalu yang berterbangan. Di kaca spion, aku melihat bayangan jalanan yang kosong. Arya dan Jihan sudah tidak terlihat. Mungkin sedang sibuk mencari kardus bekas untuk alas tidur malam ini. Aku bersandar di jok kulit yang empuk, memejamkan mata, dan tersenyum. Akhirnya, drama ini selesai. Layar ditutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Selamat tinggal, masa lalu. Halo, masa depan. Nadia Wiguna sudah kembali.